Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami akan lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa yang belum bantu tekan tombol like, bantu tekan tombol like-nya. Bab 611-615. Setelah Ye Chong kembali, dia memanggil Zhao Dayu. Sekarang Zhang Tiezu dan yang lainnya bertanggung jawab untuk melindungi Ye Yuan agar tidak pergi. Jadi Ye Chong meminta Zhao Dayu untuk membawa 20 saudara dari tim keamanan ke Luzhu untuk berpartisipasi dalam penawaran pengawal. Namun, sejauh menyangkut penawaran, karena persetujuan Gao Jianyun telah diperoleh, itu tentu saja hal yang biasa. Zhao Dayu sangat gembira ketika mendengar itu, dia belum pernah ke kota sebesar Luzhu. Keesokan harinya, dia segera memilih 20 anggota yang cakap dan pergi ke Luzhu bersama. Setiap orang membutuhkan waktu sehari untuk naik kereta berkecepatan tinggi, dan mereka tiba di stasiun kereta api Luzhu malam itu. Semua orang heboh, ini pertama kalinya mereka di kota besar. Saat ini, itu baru permulaan dari Lentera Tiongkok, dan pesta serta pesta kota secara bertahap dimulai. Ya Tuhan, ini terlalu cantik, benar, Tuhan, mengapa gadis itu tidak memakai celana? Dia memakai rok pendek, apa yang kamu tahu? Ya Tuhan, kenapa tidak gadis yang memakai celana itu? Rok pendeknya sangat pendek, bahkan menunjukkan keberanian pantatnya. Kembali dan berbaikan untuk istrimu, kamu bajingan, kamu ingin melihat istrimu sendiri. Semua orang berkelahi, melihat Ye Chong mendekat dari kejauhan. Kepala desa, semua orang bergegas maju dengan penuh semangat. Ye Chong secara khusus datang ke stasiun kereta untuk menjemput mereka. Kepala desa, kota ini terlalu bagus. Kapan desa kita akan begitu indah? Tanya Zhao Dayu. Ye Chong tersenyum, teman-teman, kalian belum makan. Apakah kalian lapar? Kemudian semua orang ingat bahwa perut mereka memang keroncongan karena lapar. Ayo pergi, aku akan mengajakmu makan makanan enak, kata Ye Chong. Kerumunan bersorak, setelah itu, Ye Chong mengajak sekelompok orang ini untuk makan makanan enak. Karena banyaknya orang, beberapa taksi dipanggil. Setelah Ye Chong mengirim semua orang ke mobil, dia dan Zhao Dayu akhirnya masuk ke mobil, lalu pergi ke restoran prasmanan makanan laut di Luzhu. Meskipun kondisi kehidupan di desa sekarang lebih baik, dan orang-orang ini punya uang, mereka tidak pernah datang ke kota untuk makan prasmanan. Ambil sebanyak yang kamu mau, Zhao Dayu hampir kehilangan matanya sambil tersenyum, ya Tuhan, ini terlalu tepat. Ye Chong tersenyum dan berkata, kamu dapat mengambil apapun yang kamu inginkan. Setelah itu, orang-orang ini menjadi seperti sekelompok orang lapar seperti serigala, gila-gilaan menangkap semua jenis makanan laut di atas meja. Sekelompok orang makan ratusan kepiting sendirian, ditambah semua jenis lobster, abalon, dan aneka makanan laut, semua orang makan sepuasnya. Meskipun head buffet berharga 300 yuan, tetapi kelompok orang ini, bahkan makanan yang paling tidak bisa dimakan, pasti makan lebih dari 300 yuan. Pemilik kafetaria akan menangis ketika bertemu dengan pelanggan seperti itu. Dia menghentikan pelayan yang menaruh makanan, dan berkata dengan wajah sedih, saya akan menambahkan lagi nanti, saya akan menambahkan lagi nanti, tidak ada. Ruang pribadi di restoran ini, dan semua orang mengumpulkan beberapa meja panjang dan duduk sana, berbicara dan tertawa sangat bahagia. Semua orang duduk dan mengobrol setelah makan dan minum. Kepala desa, apakah ini misi besar bagi kita untuk datang ke Luzhu kali ini? Tanya Zhao Dayu. Ye Chong mengangguk, ya, kamu bekerja keras, dan kamu tidak akan pernah hilang. Semua orang sangat bersemangat, jangan khawatir, kepala desa, kami akan bekerja keras. Aku ingin tinggal beberapa hari lagi. Bisa, kota besar itu sangat indah. Aku belum pernah melihat kota sebesar ini. Iya, aku sangat kenyang. Restoran ini sangat enak. Dan ini sangat enak, Ye Chong berkata sambil tersenyum, kalian melakukan pekerjaan dengan baik. Jika tugas ini selesai dengan indah, bagaimana kalau saya mengundang Anda untuk makan saat itu? Semua orang bersorak, tetapi ketika bos mendengar ini, dia merasa ingin menangis. Dia tidak ingin serigala lapar ini datang lagi. Jika orang lain datang untuk makan, restoran akan kehilangan sejumlah uang. Sekelompok orang ini datang untuk makan, itu adalah nyawa bosnya. Oh, aku masih ingin makan kepiting besar itu. Zhao Dayu menyentuh perutnya yang bulat, lalu berdiri untuk mengambil kepiting itu.
Masih tersisa 3 ekor kepiting di bagian beku kepiting tersebut. Karena bos diam-diam memberitahu pelayan, tinggalkan beberapa kepiting lagi, kami akan menambahkan lebih banyak setelah serigala lapar ini pergi. Zhao Dayu berjalan mendekat untuk melihat, melengkungkan bibirnya, dan pergi untuk menangkap 3 kepiting tanpa memikirkan tentang itu. Pada saat yang sama, seorang pria parubaya berusia 50-an juga mengulurkan tangan untuk menangkap kepiting. Alhasil, 2 orang menangkap kepiting sekaligus. Milikku, Zhao Dayu tidak melepaskannya. Aku mau dulu, berikan padaku. Pria parubaya itu memutar matanya ke arah Zhao Dayu. Kamu sudah punya 2. Milikku, Zhao Dayu mengulangi, mencengkeram lebih erat. Pria parubaya itu tidak menunjukkan kelemahan. Lihat perutmu, berapa banyak yang sudah kamu makan, perutku hampir meledak. Aku masih ingin makan ini. Bukankah kamu memakannya saja, kata Zhao Dayu. Tak satu pun dari mereka melepaskannya, dan salah satu dari mereka memegang salah satu kaki depan kepiting. Akibatnya, keberuntungan Zhao Dayu lebih baik, dan pria parubaya itu hanya memiliki 1 kaki kepiting tersisa di tangannya. Saat ini, ada banyak penonton di sekitar. Pria parubaya itu sedikit malu. Lagi pula itu hanya untuk seekor kepiting, dan memalukan bagi orang lain untuk melihatnya. Zhao Dayu tidak terlalu peduli. Dia dengan penuh kemenangan menyambar ke 3 kepiting itu. Meskipun di bawah pengawasan publik, pria parubaya tidak mudah marah. Terlepas dari fakta bahwa dia menganggap dirinya orang kota, jika dia diintimidasi oleh topi tua pedesaan, itu akan menjadi penurunan harga yang nyata. Apalagi, tidak ada yang berani begitu lancang di depannya. Memikirkan hal ini, ada kemarahan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Apa-apaan, dari mana asalmu? Dengan kebajikanmu, kamu masih datang ke bufet, apa urusanmu, Zhao Dayu? Memegang 3 kepiting, katanya menghina. Kamu terlihat seperti berpakaian seperti pengemis. Kamu terlihat seperti orang miskin. Hari ini, aku akan menunjukkan gayaku dan memberimu kepiting ini. Kurasa kamu akan memakannya sekali seumur hidupmu. Pria parubaya itu masih bersumpah tanpa henti. Zhao Dayu tidak senang. Siapa yang kamu bicarakan? Ada apa dengan pakaianku? Aku nyaman. Jadi kamu tidak peduli. Siapa bilang aku hanya bisa makan kali ini? Setelah beberapa hari tugasku selesai, kepala desa juga akan meminta ayo makan. Pria parubaya itu mendengus dingin, dan terus membenci. Sudah kubilang, ini adalah tempat yang beradab. Sayang sekali muncul di sini dengan pakaian yang kamu kenakan. Ini seperti anjing lapar. Sayang sekali, saya benar-benar tidak mengerti restoran. Bagaimana mungkin orang seperti Anda masuk? Zhao Dayu sudah muda dan kuat, jadi dia tidak bisa membiarkan orang lain menghinanya seperti ini. Dia juga menjadi marah, dan mengutuk, kamu lebih baik dari orang tua, kamu terlihat seperti anjing, dan kamu memakai jas. Ada pepatah di desa kami bahwa hidung babi diisi dengan daun bawang berpura-pura seperti, saya pikir, itu kamu. Pada saat ini, pelayan restoran dengan cepat datang dan berkata kepada mereka berdua, kalian berdua, berhenti berdebat, bahwa, kebaikan menghasilkan uang, jadilah baik kepada adikmu. Pria parubaya emosinya juga panas, dan dia mendorong pelayan itu pergi. Kemudian, dia memelototi Zhao Dayu dan berkata, jika saya tidak memberi Anda pelajaran hari ini, Anda tidak akan tahu seberapa baik saya, pria. Parubaya itu berkata sambil melepas jasnya. Dia mengenakan kaos di bawahnya. Dia memiliki sosok yang sangat kekar, dan otot kedua lengannya setebal paha anak-anak, dan lengan bajunya hampir pecah. Saya tidak berharap dia menjadi seorang Lian Jiazi, tetapi Zhao Dayu tidak takut. Zhao Dayu dengan hati-hati mengesampingkan kepiting itu, dan berkata, takut kamu bajingan tua, kemarilah, ayo berlatih. Pada saat ini, Ye Chong juga datang dengan seseorang. Yo, memalukan membawa gangster ke sini, pikir aku takut. Aku tidak takut pergi bersama, pria parubaya itu mencibir. Dari ekspresi Zhao Dayu, Ye Chong pada dasarnya mengerti apa yang sedang terjadi. Dia tersenyum dan berkata, Zhao Dayu, jangan malu. Zhao Dayu mengepalkan tinjunya dan tersenyum penuh kemenangan. Kepala desa, jangan khawatir, saya menangani ini orang tua terlalu mudah. Pria parubaya itu berteriak, persetan, biarkan kamu menjadi gila hari ini. Biarkan aku melihat bagaimana aku berurusan denganmu. Saat dia berbicara, pria parubaya itu menerjang ke depan,
mencakar jarinya, dan meraih bahu Zhao Dayu. Dan Zhao Dayu sedikit menoleh ke samping, dengan mudah menghindari genggaman pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu gagal dalam satu pukulan, dan tiba-tiba meninju dengan tangan lainnya, mengenai tulang rusuk Zhao Dayu. Zhao Dayu bergerak untuk melawan. Dengan suara bang, pukulan ini mengenai lengan bawah Zhao Dayu, dan Zhao Dayu mundur selangkah. Lagi pula, dia tidak sering datang ke kota, dan dia masih sedikit gugup, jadi dia terus menghindari dan dipukuli, dan tidak berani mengambil inisiatif. Dia takut menimbulkan masalah di kota besar ini. Ye Chong tersenyum sedikit di sampingnya, dan berkata, Zhao Dayu, pukul aku dengan seluruh kekuatanmu, dan aku akan menjadi orang yang membunuhku. Ketika Zhao Dayu mendengar kepala desa mengatakan itu, apa yang dia takutkan? Dia berkata, oke, kepala desa, lihat saja aku. Pada saat yang sama, pria parubaya itu melemparkan tinju panjang lainnya, mengenai wajah Zhao Dayu. Kali ini, Zhao Dayu tidak mengelak, dia berteriak pelan, hei, bagus sekali. Saat dia berbicara, dia mengangkat tinjunya dan langsung menemui tinju pria paruh baya itu. Tinju kedua orang itu bertabrakan satu sama lain, membuat ledakan. Pria paruh baya itu langsung berteriak, "Au!" Dia merasa seolah-olah telah menabrak pelat besi. Saya hanya merasa tulang tangan saya retak. Sebelum dia terkejut, Zhao Dayu maju selangkah dan meraih bahu pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu kesakitan, dan ingin mengecilkan bahunya untuk menghindarinya, tetapi kekuatan Zhao Dayu terlalu kuat. Dia mencubit bahu pria paruh baya itu dengan jarinya, membuatnya tidak bisa bergerak. Kemudian, Zhao Dayu tersenyum dan menamparkan wajah pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu ditampar dengan bintang di matanya, dan separuh wajahnya bengkak akibat tamparan itu, dia bergoyang dan jatuh ke tanah. Melihat Zhao Dayu mengulurkan tangan besarnya lagi, dia buru-buru memohon belas kasihan. Oh, jangan pukul aku, berhenti memukulku, aku menyerah. Aku menyerah, oh, persetan, telapak tangan seorang teman petani begitu kuat, Zhao Dayu dengan mendengus, dia mencubit kerah pria paruh baya itu dan berkata, kamu berpura-pura, kamu luar biasa barusan, tidakkah kamu ingin menghukumku? Tidak, tidak. Aku jangan berani, kata pria paruh baya itu, hei, hanya itu yang diperlukan, sepertinya kalian orang-orang di kota tidak terlalu mampu, dan kalian meremehkan ini dan itu. Zhao Dayu dan yang lainnya tertawa. Setelah itu, Zhao Dayu membawa ketiga kepiting itu seperti piala, dan kembali ke tempat duduk mereka bersama Ye Chong dan yang lainnya dengan penuh kemenangan. Pria parubaya itu menatap tajam ke punggung Zhao Dayu. Ada memar besar di lengannya, dan mulutnya bengkak, dan sudut mulutnya berdarah karena tamparan. Untungnya, saya datang untuk makan sendiri hari ini. Jika bawahan saya melihatnya, bukankah itu akan memalukan? Sialan, kepala Departemen Keamanan keluargaku Gao yang bermartabat kalah dari topi tua, terlalu memalukan untuk mengatakannya. Memikirkan hal ini, pria parubaya itu bahkan memutuskan untuk tidak membalas dendam. Dia hanya bisa menelan kehilangan bodoh ini secara diam-diam. Setelah itu, dia berdiri, menundukkan kepalanya dan bergegas pergi. Malam itu, Ye Chong mengatur agar orang-orang ini menginap di hotel mewah. Keesokan harinya adalah hari ketika perusahaan pengawal mengundang penawaran. Ye Chong membawa mereka ke alamat yang dikatakan Gao Jianyun. Lokasi pelelangan berada di venue Stadion Luzhu. Keluarga Gao telah mengambil alih seluruh lantai pertama stadion. Skala stadion ini sangat besar. Di lobi lantai 1 terdapat lapangan basket di sebelah kiri, dengan 5 lapangan basket, lapangan voli di sebelah kanan, serta bulu tangkis dan tenis meja secara bergantian. Di paling kiri, adalah ring tinju. Di sekelilingnya terdapat auditorium, yang dapat menampung sekitar beberapa ribu orang. Namun hari ini, seluruh stadion sangat sepi, karena semuanya diambil alih oleh keluarga Gao. Jadi selain anggota keluarga Gao dan beberapa kompi pengawal yang datang untuk bertanding, tidak ada orang luar di sini. Keluarga Gao mengadakan kegiatan perekrutan tim pengawal di sini, dan beritanya menyebar ke seluruh Luzhu. Banyak perusahaan pengawal di Luzhu datang ke sini untuk mencoba. Ketika Ye Chong datang ke sini, dia menemukan banyak pesaing telah datang ke sini. Di salah satu tim dengan jumlah orang yang relatif banyak, Ye Chong melihat penduduk desa Nanju yang telah meninggalkan tim keamanan 2 hari lalu.
Melihat Ye Chong, penduduk desa ini menundukkan kepala karena malu. Ye Chong menatap pria berjas di barisan depan lagi. Itu Liu Xiangan, orang yang memburu kita semua, Zhao Dayu berkata dengan marah, menunjuk pria berjas itu. Ye Chong mendengus dan mengabaikan orang-orang ini. Menurut apa yang Gao Jianyun katakan padanya sebelumnya, dia akan langsung menemui Gao Feng. Maaf, siapa Gao Feng? Ye Chong bertanya kepada seorang anggota staf di tempat kejadian. Staf menunjuk ke satu ruangan di gimnasium. Presiden Gao ada di sana sekarang. Dia akan segera keluar. Harap tunggu di sini. Ye Chong tidak terburu-buru, jadi dia mengobrol dengan orang lain sambil menunggu Gao Feng datang. Keluar, segera, pintu kamar tunggal terbuka, dan seorang pria parubaya berusia 50-an keluar, dengan sosok kekar dan janggut. Ye Chong tertegun saat melihat orang ini. Bukankah ini pria yang dipukuli oleh Zhao Dayu tadi malam? Apakah dia puncaknya? Gao Feng mengenakan topeng untuk menutupi wajahnya yang bengkak akibat tamparan Zhao Dayu kemarin. Dan Gao Feng juga melihat sekilas Ye Chong dan yang lainnya. Dia sangat panik, dia tidak menyangka Dewa Wabah ini datang ke sini lagi. Tapi setelah dipikir-pikir, ini adalah ladang rumahnya, apa yang dia takutkan? Bajingan ini datang tepat pada waktunya, dia kebetulan bisa membalas dendam kemarin. Memikirkan hal ini, Gao Feng langsung pergi ke Ye Chong. Ketika Zhao Dayu melihat puncak ini, dia juga tercengang. Apakah kamu di sini untuk melamar pekerjaan? Gao Feng bertanya, seolah-olah mereka baru pertama kali bertemu, dan tidak ada yang terjadi kemarin. Zhao Dayu menggaruk kepalanya, kamu tidak bisa menjadi bos di sini, kan, kemarin itu. Gao Feng mendengus, dan segera menghentikan Zhao Dayu untuk melanjutkan. Jika orang lain tahu bahwa dia, kepala Departemen Keamanan Keluarga Gao, dipukuli dan dilumpuhkan oleh seorang petani, akankah dia selamat jika menyebar? Jangan sebut yang lama, sekarang kita berbisnis. Gao Feng sepertinya benar-benar tahu cara berbisnis. Ye Chong tersenyum, nama saya Ye Chong, dan saya di sini untuk berpartisipasi dalam pemilihan pengawal. Karena Anda di sini untuk berpartisipasi dalam pemilihan, pergilah ke sana dan tunggu. Gao Feng tidak banyak muncul ketika dia mendengar nama Ye Chong dengan antusias. Dia menunjuk ke kursi kosong di auditorium dengan jarinya. Ye Chong agak aneh, Gao Feng sepertinya tidak tahu siapa dia dengan sikapnya. Nyatanya, Gao Jianyun memiliki begitu banyak hal yang terjadi selama 2 hari ini sehingga dia bahkan lupa untuk menyapa Gao Feng. Dan Gao Feng sendiri hanyalah pemimpin tingkat menengah dari keluarga Gao, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk bertemu Ye Chong di hari kerja. Meskipun dia pernah mendengar nama Ye Chong, bagaimana dia bisa menghubungkan anak yang tampaknya biasa ini di depannya dengan bangsawan keluarga Gao? Faktanya, Ye Chong juga memikirkan kemungkinan ini, tapi dia tidak peduli. Untung Gao Feng tidak mengetahui identitasnya. Manfaatkan saja kesempatan ini untuk menguji kekuatan bawahan Anda. Ye Chong mengajak Zhao Dayu dan yang lainnya untuk duduk di auditorium dan menunggu permainan dimulai. Gao Feng memeriksa bahwa waktunya hampir habis, dan melangkah maju dengan semangat tinggi. Bos perusahaan bodyguard, terima kasih telah datang ke acara rekrutmen kami hari ini. Karena keluarga Gao akan segera mengadakan acara, jadi kami membutuhkan sekelompok bodyguard. Tentunya yang kami butuhkan adalah bodyguard yang paling kuat dan terampil. Selama setiap orang memiliki kemampuan seperti itu, hadiah yang ditawarkan oleh keluarga Gao kami pasti akan memuaskan Anda. Kemudian, tanpa basa-basi lagi, kami akan memulai kompetisi formal sekarang. Kompetisinya sangat sederhana. Setiap perusahaan pengawal dapat mengirim hingga 3 kontestan untuk bertarung di arena. Jika kamu menang, kamu bisa tinggal, dan jika kalah, kamu bisa pergi. Setelah Gao Feng selesai berbicara, semua orang bertepuk tangan serempak. Kemudian, dia memberi isyarat kepada staf di sebelahnya untuk memulai. Staf mengeluarkan daftar dan berkata dengan keras, yang pertama. Bersaing adalah perusahaan pengawal Lai Feng dan perusahaan pengawal Qilong. Kemudian, mereka masing-masing mengatur agar 3 orang terkuat mereka naik ke atas ring. Pertandingan arena grup yang terdiri dari 6 pemain dimulai. Alhasil, kekuatan kedua kompi itu sangat berbeda. 3 orang di pihak Lai Feng semuanya dikalahkan oleh 3 orang lainnya dalam waktu 5 menit. Ye Chong melihat pengawal ini, diam-diam menggelengkan kepalanya, dan berkata pada dirinya sendiri, kekuatan perusahaan pengawal kecil ini benar-benar terlalu lemah.
Selanjutnya, giliran perusahaan pengawal Xiangan. Lawan mereka adalah perusahaan pengawal bernama Coldwind. Liu Xiangan berdiri, meluruskan jasnya, dan mengangguk pada Gao Feng. Ketika Gao Feng memandang Liu Xiangan, dia juga sedikit mengangguk dan menunjukkan senyuman, yang merupakan ekspresi yang tidak dia miliki untuk bos perusahaan pengawal lainnya. Jelas, kedua pria itu saling kenal. Melihat pemandangan ini, yang lain merasa sedikit kecewa. Tak perlu dikatakan lagi, kali ini adalah proses penawaran terbuka. Sepertinya pemenangnya sudah ditentukan, dan itu pasti Liu Xiangan. Dan Liu Xiangan jelas juga berpikir demikian, dengan ekspresi puas di wajahnya. Hanya Ye Chong yang tidak menganggapnya serius, dan masih memandang cincin itu dengan acuh tak acuh. Liu Xiangan berkata kepada Gao Feng, "Tuan Gao, sejujurnya, perusahaan pengawal saya baru-baru ini merekrut sekelompok orang yang semuanya adalah master. Saya tidak berharap untuk mengejar kegiatan keluarga Gao Anda, dan saya akan melakukannya pasti menang." Dia mengaitkan tangannya ke belakang, dan dari tim pengawal di belakangnya, seorang pria besar berdiri, sekuat gunung, dan berjalan perlahan ke atas ring. Nama pria itu adalah Li Dazuang. Dia berasal dari desa Nanju, dan dia awalnya adalah anggota tim keamanan Ye Chong. Karena dia tinggi dan kuat, dia juga seorang master bahkan di tim keamanan Ye Chong. "Tuan Liu, Anda dapat mengirim 3 orang, staf itu mengingatkan Liu Xiangan. Liu Xiangan tersenyum, "Cukup bagi kami untuk mengirim 1 orang. Dia melakukan ini murni untuk memamerkan keahliannya." Namun, bos dari perusahaan pengawal Han Feng di sisi lain tidak senang. Ini jelas meremehkannya. "Brengsek, aku bertengkar denganmu hari ini, aku tidak peduli kamu orang dalam atau bukan." Dia mengutuk, lalu mengirim 3 anggota terkuat dari perusahaan pengawalnya. Alhasil, dalam 5 ronde pertarungan antara kedua belah pihak, Li Dazuang langsung menendang ketiga lawan tersebut, menang dengan mudah. Semua orang bertepuk tangan. Tampaknya Li Dazuang masih memiliki kekuatan, kata Zhao Dayu. Ye Chong menggelengkan kepalanya dan sedikit tersenyum. Di tangannya, dia sedang bermain dengan token giok, milik Li Dazuang. Saat itulah Zhao Dayu datang, jadi dia membawanya ke Ye Chong. Sekarang kekuatan Li Dazuang sepenuhnya ada di tangannya. Selama dia menghancurkan tablet giok, Li Dazuang akan langsung menjadi orang biasa. Sekarang basis kultivasi para pengawal ini masih ada, karena lencana giok belum dihancurkan. Melihat pemandangan ini, bos dari perusahaan pengawal Han Feng merasa sangat tertekan. Perusahaan pengawalnya adalah perusahaan kecil dengan tidak banyak orang. Ketika tuannya tersingkir, bagi perusahaan pengawal, itu akan menjadi bencana, rugi. Beberapa bos perusahaan pengawal memiliki ide yang sama, dan dengan cepat mengumumkan, saya berhenti. Selanjutnya, Li Dazuang adalah satu-satunya yang memilih sekelompok pengawal dan memenangkan beberapa pertandingan berturut-turut. Pada akhirnya, hanya Xia Ye Chong belum bergerak. Liu Xiangan bangga pada dirinya sendiri. Sepertinya kelompok pengawal yang dia rekrut dari desa benar-benar sepadan dengan uangnya. Gao Feng juga mengangguk puas. Dia bisa gagal dalam kemenangan Liu Xiangan. Tapi melihat Ye Chong dan yang lainnya muncul, dia berubah pikiran. Dia ingin mengambil tangan Liu Xiangan dan memberi warna pada Ye Chong dan yang lainnya untuk membalas dendam tadi malam. Memikirkan hal ini, Gao Feng berkata kepada Ye Chong, "Hanya kamu yang tersisa. Apakah kamu ingin menyerah atau bersaing?" Ye Chong berkata, "Tentu saja ini adalah kompetisi. Bagaimana dengan kekuatan mereka? Berani membandingkan dengan mereka, tapi itu yang aku inginkan." Dia melihat bahwa bawahan Ye Chong semuanya berasal dari pedesaan, sekelompok bangkir, mereka mungkin memiliki kekuatan, dan mereka tidak bisa menjadi lawan Liu Xiangan dan yang lainnya. Tapi Gao Feng tidak tahu bahwa orang-orang di bawah Liu Xiangan semuanya dilatih oleh tim keamanan Ye Chong. Sangat bagus, jika Anda ingin membandingkan, kirim orang dengan cepat. Yang terbaik adalah mengirim 3 orang sekaligus. Jangan buang waktu, kata-kata Gao Feng penuh dengan penghinaan. Liu Xiangan melihatnya. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Kamu adalah Ye Chong, bos tim keamanan di desa, kan? Bahkan, kami dapat bekerja sama dan menjual semua tim keamananmu kepadaku. Perusahaan kami tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk, dan tidak akan ada menjadi dividen setiap tahun." "Mengapa?" Seperti, Ye Chong tersenyum dan berkata, "Hanya kamu, jangan bercanda,
Perusahaan pengawalmu tidak pantas untuk orang sepertiku. Tampaknya kamu sangat percaya diri, kali ini kamu terpilih, bisakah kamu menang? Liu Xiangan mendengus dingin, tapi tidak mengatakan apapun pada Ye Chong. Tentu saja dia yakin, pertama, kekuatannya terletak pada hal ini, dan kedua, dia memiliki hubungan lama dengan Gao Feng selama bertahun-tahun, jadi dia pasti bisa memenangkan persidangan ini. Ye Chong tidak menganggapnya serius, tersenyum dan mengabaikan Liu Xiangan. Melihat kerjasama itu gagal, Liu Xiangan mengubah wajahnya. Dia memandang Zhao Dayu dan yang lainnya, dan berkata sambil mencibir, "Jangan malu dengan kalian meriam gunung, lebih baik mengakui kekalahan secepat mungkin." Sebelum Li Dazuang dan yang lainnya, mereka sering membual di depan Liu Xiangan, mengatakan bahwa alasan mengapa Zhao Dayu dan yang lainnya tinggal di desa mereka tidak datang karena terlalu lemah untuk meninggalkan desa. Dan yang lebih kuat telah mengikuti Liu Xiangan keluar. Ini memberi Liu Xiangan perasaan bahwa yang dia gali dari tim keamanan adalah yang terkuat di antara mereka. Oleh karena itu, dia memandang rendah tim keamanan lainnya sekarang. Zhao Dayu mengerutkan bibirnya, "Jangan terlalu senang." Li Dazuang, yang berdiri di atas ring, tersenyum dan berkata, "Zhao Dayu, kamu bukan lawan saya di desa sebelumnya. Jika kamu dan Zhang Tiezu tidak melakukannya, tidak memiliki hubungan yang baik, kamu bisa menjadi kapten sementara. Hanya bercanda, jangan berpikir ada apa denganmu. Apakah kamu pikir kamu lebih baik dariku? Aku akan mengalahkanmu hari ini." Zhao Dayu tersipu. Nyatanya, Zhang Tiezu menjadikan Zhao Dayu sebagai kapten sementara bukan karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Zhao Dayu, tetapi karena Zhao Dayu lebih pintar dan lebih setia daripada Li Dazuang. Namun, Li Dazuang benar tentang satu hal, yaitu Zhao Dayu memang bukan lawan Li Dazuang. Lagi pula kebugaran fisik Li Dazuang terlalu bagus. Ye Chong tersenyum, menjentikkan jarinya ke Zhao Dayong, dan berkata, "Jangan takut, kamu naik dan bandingkan dengannya." Li Dazuang terus menjadi provokatif, mengaitkan jarinya ke Zhao Dayu, dan berkata, "Ayo, lihat apa yang saya lakukan, singkirkan kamu. Hari ini aku akan bertarung denganmu." Zhao Dayu mengertakkan gigi dan bergegas ke atas ring. "Kepala desa, bahkan jika aku mati hari ini, aku akan mati bersamanya, aku tidak akan pernah mempermalukanmu." Zhao Dayu mengucapkan kata-katanya yang berani. Ye Chong mengangguk. Itu poin yang bagus. Faktanya, Zhao Dayu dan yang lainnya tidak tahu tentang kartu giok. Jika didasarkan pada kekuatan keras, Zhao Dayu memang bukan tandingan Li Dazuang. Karena dia masih berani naik, itu juga menunjukkan bahwa Zhao Dayu adalah pria setia yang tidak takut mati. Ye Chong sangat mengagumi orang seperti ini. Saat ini, Zhao Dayu sudah berjalan ke dasar ring, meraih tali elastis ring tinju, melompat ringan, dan melompat ke ring. Li Dazuang memiliki tubuh kekar, dengan tangan di pinggul, dan dia tersenyum pada Zhao Dayu. "Zhao Dayu, kamu sangat cakap, berani bertarung denganku. Apakah kamu sudah makan isi perut macan tutul?" Desa, keduanya telah bertarung berkali-kali. Li Dazuang menang setiap saat. Saat itu, Li Dazuang masih sedikit terkekang, lagi pula dia ada di desa. Tapi kali ini, dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk menghancurkan Zhao Dayu, karena dia sudah lama tidak senang dengan Zhao Dayu. Jika bukan karena Zhao Dayu, dia harus menjadi kapten sementara tim keamanan. Di belakang Liu Xiangan, para pengawal yang datang bersama Li Dazuang secara alami mengetahui perbedaan kekuatan di antara keduanya. Mereka semua tertawa dan berkata, "Kakak Zuang, aku sudah lama kesal dengan Zhao Dayu. Lepaskan lengannya, 10 putaran, pukul dia ke tanah, dan lihat apakah dia berani berpura-pura." Li Dazuang melihat bahkan lebih puas, dan dia mengaitkan jarinya ke Zhao Dayu, "Ayo, aku akan membiarkanmu memukulku, mari kita lihat apakah kamu bisa melakukannya." Tidak ada kemajuan. Zhao Dayu mengatupkan giginya dan mengepalkan tinjunya. Membuat jari-jarinya bergetar, Li Dazuang berdiri di sana, terus menertawakan Zhao Dayu. Dia tidak menyadari bahwa token giok di tangan Ye Chong telah berubah menjadi bubuk. Dan karena Li Dazuang tidak bergerak, dia belum merasakan kekuatannya menghilang. Pada saat ini, Zhao Dayu tersipu karena dipermalukan oleh Li Dazuang. Dia berteriak dengan keras, "Li Dazuang, aku akan bertarung denganmu hari ini." Saat dia berbicara, dia melakukan lunge ke depan, mengepalkan tangannya,
dan meninju Li Dazuang. Li Dazuang tetap tidak bergerak. Zhao Dayu ini juga sudah lama berlatih dengan Zhang Tiezu dan yang lainnya, jadi kekuatannya tentu saja tidak lemah. Pukulannya sangat kuat hingga menghantam bahu kiri Li Dazuang dengan keras. Li Dazuang masih tersenyum 1 detik yang lalu, terlihat percaya diri. Tetapi detik berikutnya, dia langsung dikirim terbang oleh Zhao Dayu. Pukulan ini mengenai Li Dazuang ke tali elastis di tepi ring tinju. Tanpa berhenti sama sekali, langsung merobek tali elastisnya. Kemudian, Li Dazuang terbang keluar dari ring lebih dari 10 meter dan jatuh langsung ke auditorium, sebelum jatuh ke tanah dan terkubur di kursi. Semua orang tercengang, apa yang terjadi dengan omong kosong ini? Siapa yang tahu kekuatan anak Zhao Dayu ini? Bagaimana Anda tiba-tiba menjadi begitu kuat? Saat ini, Li Dazuang sudah koma, dan dia terlihat percaya diri barusan. Tapi dia langsung terlempar ke udara di detik berikutnya. Adegan ini agak ironis. Penduduk desa Nanju semuanya tercengang dan bingung. Kakak Dazuang, apa yang terjadi hari ini? Bahkan Zhao Dayu sendiri dalam keadaan linglung. Dia tahu kemampuan Li Dazuang, pukulannya bisa membuat Li Dazuang sangat menderita. Bagaimana dia bisa langsung menjatuhkan Li Dazuang ke udara? Dia berpikir sejenak, lalu kembali menatap Ye Chong. Ye Chong sedikit tersenyum, dan berkata kepada orang-orang di sebelahnya, terlalu mudah untuk menang. Liu Xiangan menggertakkan giginya, dan kemudian berkata kepada orang lain di belakangnya, kaki anjing, pergilah. Li Gou ini kaki juga dari desa Nanju, orang-orang yang tidak lemah dalam tim keamanan Ye Chong saat itu. Dia tidak berani melawan Zhao Dayu lagi pula Li Dazuang bukan tandingan Zhao Dayu. Masih ada celah besar antara dia dan Li Dazuang. Memikirkan hal ini, Li Gouqi menunjuk ke seorang penjaga keamanan kecil di belakang Ye Chong, dan berkata, Xiao Linzi, aku ingin menantangmu. Li Golek ini hampir 10 tahun lebih tua dari Xiao Linzi, dan kekuatannya bahkan lebih tinggi dari langit. Li Gouqi, tidakkah kamu ingin malu? Zhao Dayu berkata, kamu bisa melawanku jika kamu memiliki kemampuan, tapi Xiao Linzi memiliki temperamen kecil, wajahnya memerah karena kegembiraan, dan dia berkata kepada Ye Chong, kepala desa, lepaskan aku akan pergi, aku akan berurusan dengannya. Ye Chong mengangguk sambil tersenyum, menepuk kepala Xiao Linzi, dan berkata, oke, silakan, lepaskan pertarungan, dan aku akan menjagamu. Setelah itu, Xiao Linzi berlari ke tepi ring dengan penuh semangat. Kakak Dayu, turun dulu, biarkan aku pergi. Zhao Dayu menatap Ye Chong, lalu ke Xiao Linzi, dan berkata, Xiao Linzi, kamu bukan lawan Li Golek, kenapa kamu tidak membiarkanku datang, Xiao? Linzi tampak keras kepala. Tidak, kakak Dayu, kamu sudah memenangkan permainan, jadi serahkan padaku, bahkan jika aku kalah, aku akan melawannya dengan keras, itu pasti akan memalukan. Zhao Dayu mengangguk, oke, Xiao Linzi terserah kamu, jika kamu tidak bisa mengalahkannya, aku akan membalaskan dendammu. Zhao Dayu melompat dari ring, lalu dia mendorong Xiao Linzi, dan mendorong Xiao Linzi ke tanah, di atas arena. Sosok Xiao Linzi lebih kurus dari kaki Li Gou, dan orang-orang ini sering menindas Xiao Linzi saat berada di desa. Xiao Linzi memandang Li Gouqi dengan kejam, dan berkata, kamu pengkhianat, hari ini aku akan melawanmu. Li Gouqi tertawa, dia tidak bisa mengalahkan Zhao Dayu, jadi dia tidak bisa mengalahkan hutan kecil. Gilirannya untuk bersinar, aku tidak menyangka kamu benar-benar berani datang. Kalau begitu aku akan memberimu pelajaran, Li Golek tertawa. Wajah Xiao Linzi memerah, dan dia memasang postur meninju, ayo. Li Gouqi tersenyum lagi, dan melanjutkan, jangan khawatir, kami Li Dazuang baru saja meninju Zhao Dayu, jadi sekarang, seharusnya tidak kamu membiarkan aku melakukan hal yang sama, aku memukulmu. Apa, kenapa aku harus membiarkanmu memukulku? Xiao Linzi keberatan. Ini timbal balik, ini adil, mengapa kamu takut? Zhao Dayu dan yang lainnya memarahi, betapa tak tahu malu. Itu benar, Xiao Linzi, jangan bicara dengannya, tidak tahu malu. Lagi pula, Xiao Linzi terlalu muda dan tidak berpengalaman. Dia diprovokasi oleh metode agresif Li Gou, jadi dia setuju tanpa memikirkannya, dan setuju untuk membiarkan Li Kaki Gou meninju dia. Siapa yang takut, lepaskan, apa yang bisa kita lakukan?
Zhao Dayu dan yang lainnya bahkan tidak punya waktu untuk menghentikannya. Xiao Linzi pada awalnya bukan lawan Li Gouqi, tapi sekarang dia ingin membiarkan lawan memukulnya. Bukankah ini mencari kematian? Zhao Dayu sedikit cemas. Kepala desa, apa yang harus kita lakukan dengan tubuh kecil Xiao Linzi? Jika dia dipukul oleh kaki Li Gou, dia seharusnya tidak terluka parah. Sebaliknya, Ye Chong berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa, saya pikir. Xiao Linzi bisa melakukannya. Menang, anak ini cukup berani. Zhao Dayu dan yang lainnya tidak tahu harus berkata apa. Mereka semua melihat cincin itu dengan gugup. Li Gouqi tampak sedikit terlena. Haha, bagus sekali. Mari kita lihat bagaimana pukulanku akan menghancurkanmu. Saat dia berkata, Li Gouqi mengepalkan tinjunya dan bergegas menuju Xiao Linzi. Kaki anjing Li ini terkenal dengan kecepatannya yang cepat, sehingga semua orang memanggilnya kaki anjing, yang artinya kedua kakinya, seperti kaki anjing, bergerak sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan Xiao Linzi. Aku datang, kata Li Golek sambil mengangkat tinjunya. Xiao Linzi sedikit gugup, mengertakkan gigi, dan meregangkan tubuhnya. Kemudian, Li Golek meninju dada Xiao Linzi. Menurut pengalaman sebelumnya, pukulannya ditakdirkan untuk menjatuhkan Xiao Linzi ke udara. Di desa, pemandangan ini sudah terjadi berkali-kali. Dalam beberapa detik, kaki Li Gou memiliki banyak pemikiran di benaknya. Jika dia bisa memenangkan ronde ini untuk perusahaan pengawal, maka statusnya mungkin melampaui Li Dazuang. Mungkin dia bisa menjadi kapten atau semacamnya, dan dia pasti akan mendapatkan uang saat itu, lebih banyak uang. Semakin Li Gouqi memikirkannya, semakin bahagia dia, wajahnya memerah. Tapi tinjunya tidak berhenti, dan langsung mengenai Xiao Linzi. Bang, suara itu tidak nyaring, tapi tetap bertenaga. Tapi saat Li Gouqi memukulnya, rasanya seperti memukul baja. Xiao Linzi benar-benar berdiri diam. Xiao Linzi juga terkejut. Biasanya kaki Li Gou cukup kuat, mengapa pukulannya begitu lembut? Apakah kamu tidak makan? Wajah Li Gouqi memucat, dan dia terkejut di dalam hatinya. Mungkinkah kekuatan lawan terlalu kuat? Mustahil, hanya dalam beberapa hari, Xiao Linzi telah menjadi master yang tak tertandingi. Lambat laun, dia akhirnya menemukan bahwa kekuatannya sepertinya telah menghilang. Ye Chong, di sisi lain, sedang duduk santai di bangku, memegang setumpuk potongan batu giok di tangannya. Li kaki anjing, kamu punya hari ini juga, kamu sering menindasku di desa. Jadi aku akan membalasmu hari ini, Xiao Linzi tertawa. Kemudian, dia menamparkan wajah Li Gouqi. Setelah dihancurkan oleh Ye Chong, Li Golek saat ini hanyalah orang biasa. Bagaimana dia bisa menahan tamparan Xiao Linzi? Wajahnya langsung bengkak. Lalu dia terbang keluar ring, jatuh dari ring dengan bang, dan langsung pingsan. Xiao Linzi tidak bisa berhenti berpikir, ini, aku tidak bisa tidak bertarung. Faktanya, kata-kata Xiao Linzi memang emosi dan pertanyaan dari hatinya, tetapi bagi orang lain, itu benar-benar diejek. Liu Xiangan tercengang, dan pengawal di belakangnya juga tercengang, apa yang terjadi? Pada hari kerja, Li Dazuang dan Li Gouqi adalah yang terbaik di antara mereka. Mengapa mereka begitu tidak berguna hari ini? Liu Xiangan sedikit histeris, dan melihat kembali ke pengawal desa Nanju. Bisakah kamu melakukannya? Bukankah kamu sangat baik? Kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan anak kecil? Apakah kamu berbelas kasih? Liu Xiangan bahkan bertanya-tanya apakah dia akan tertipu. Pada saat ini, seseorang berkata, Tuan Liu, jangan khawatir. Apakah Li Dazuang dan Li Gouqi makan perut mereka? Haha, apakah Anda mengatakan bahwa mereka hamil? Zhao Dayu tertawa di samping. Orang-orang, siapa yang kamu bicarakan? Apa-apaan ini? Di desa Nanju berhenti melakukannya. Liu Xiangan memarahi, kalian sekelompok sampah, ayolah, tidakkah kalian berani melanjutkan? Gao Feng terus menonton dari samping. Alisnya berkerut, dia benar-benar meremehkan betapa kuatnya Ye Chong dan kelompoknya. Tak disangka, sekelompok orang dari desa ini bisa memiliki kemampuan seperti itu. Ye Chong tersenyum dan berkata, kenapa kamu tidak melakukannya seperti ini? Kamu bisa pergi tidur bersama, dan Xiao Linzi bisa menjagamu sendirian. Apa? Ini terlalu hina. Semua orang di desa Nanju tampak sedih dan agak jujur. Ye Chong tersenyum, bisakah kamu naik? Segera setelah itu,
semua pengawal dari desa Nanju bergegas. Xiaolin keluar dari ring dengan senyum di wajahnya, tapi dia tidak menyangka orang-orang dari desa Nanju ini benar-benar maju. Kejadian mendadak itu mengejutkan Zhao Dayu dan yang lainnya. Sebaliknya, Ye Chong, dengan tampilan puas, masih duduk santai. Orang-orang di desa Nanju sudah mengepung Xiao Linzi. Tanpa banyak bicara, mereka langsung melemparkan tangan ke arah Xiao Linzi. Xiao Linzi pada awalnya cukup takut, tetapi dia takut, dan dia bukan seorang pengecut, jadi dia mengangkat tinjunya untuk melawan. Beberapa detik kemudian, Xiao Linzi menemukan bahwa tinju yang dipukul orang-orang ini sama dengan kaki Li Gou tadi, dan tidak sakit sama sekali. Sebaliknya, dia memukul satu persatu, dan dalam waktu kurang dari 2 menit, dia merobohkan semua 20 atau lebih lawan. Bahkan Xiao Linzi sendiri tercengang. Kaki anjing Li dapat diterima seperti ini. Mengapa lebih dari 20 orang menyukai sampah ini? Ketika orang-orang ini menindas saya di desa Xiaoye, kepalan tangan mereka mengeras, tetapi hari ini mereka semua tamat. Apa yang terjadi? Xiao Linzi menggaruk kepala kecilnya. Mungkinkah? Setelah sekian lama, Xiao Linzi tidak tahu kenapa. Dan Zhao Dayu dan yang lainnya juga tercengang. Kepala desa, apa yang terjadi? Ye Chong sedikit tersenyum dan berkata, itu masih kalimat yang sama. Siapapun yang hilang dari tim keamanan baik-baik saja, tetapi siapapun yang meninggalkan saya, Ye Chong, pasti tidak akan pernah mencoba menjadi pengawal lagi. Dia mengatakan ini, tentu saja, kepada penduduk desa Nanju yang mengkhianatinya. Zhao Dayu dan yang lainnya juga lebih kagum pada kepala desa. Tetapi ketika Lin Xiangan melihat bawahannya tergeletak di tanah saat ini, berguling dan menangis di tanah, dia benar-benar tercengang. Bagaimana ini mungkin? Lebih dari 20 pria besar semuanya dirobohkan oleh seorang anak kecil. Liu Xiangan menjadi semakin curiga bahwa dia pasti telah dibodohi. Menghabiskan banyak uang untuk mengundang sekelompok sampah kembali. Dikatakan bahwa pengawal dari resimen keamanan desa Xiaoye sangat kuat, tetapi sebenarnya tidak ada yang datang bersamanya. Mereka yang mengikutinya semuanya adalah sekelompok sampah. Bahkan tidak benar memikirkannya, penampilan Li Dazuang sebelumnya memang sangat bagus. Mengapa Anda menjadi sangat pengecut saat bertemu orang-orang di desa Xiaoye? Semakin banyak Liu Xiangan memikirkannya, semakin sakit kepala yang dia rasakan. Dan pengawal desa Nanju semuanya merasakan bahwa kekuatan mereka telah hilang. Bagaimana? Mungkinkah kekuatan yang mereka kembangkan dapat direnggut oleh orang lain? Ini terlalu sulit dipercaya, namun, mereka juga tahu bahwa Ye Chong telah melakukan terlalu banyak hal luar biasa. Segera, seorang bijak merangkak ke kaki Ye Chong. Kepala desa, saya salah, saya ingin kembali. Iya, kami tahu kami salah. Semua orang buru-buru mengikuti dan memohon belas kasihan. Ye Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah larut, ketika kamu pergi, aku memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak menghargainya, tidak mungkin untuk kembali sekarang, semua orang malu. Hei, Tuan Gao, apakah sudah waktunya mengumumkan hasilnya? Teriak Zhao Dayu bersemangat. Setelah itu, Gao Feng berjalan mendekat dengan wajah serius. Liu Xiangan bergegas dan membisikkan sesuatu kepada Gao Feng. Gao Feng mengangguk. Kemudian, dia berjalan ke semua orang dan mengumumkan, setelah seleksi, kami telah menentukan pemenangnya, dan itu adalah perusahaan pengawal Xiangan, bersambung.